Beres TikTok Shop tutup, muncul fenomena-fenomena baru, yaitu ada satu video yang ngebahas kalau orang-orang yang dapat miliaran di TikTok Shop itu ternyata palsu. Kenapa? Karena katanya ada temennya yang gabung dan jadi pembeli serta dibayar kalau buat check out kayak gini. Grup aplikasi itu buat jadi fake buyer mereka pada saat live. Lo tahu mereka dibayar berapa? Goceng. Nah, di sini berarti ngomongin ada satu kerjaan baru yang muncul, yaitu fake buyer. Buset ya. Kalau dulu ada cuma fake order, sekarang sampai ada fake buyer. Sebenarnya fenomena ini dari kapan sih adanya? Nah, di dunia digital yang kayak gini ternyata tuh bisa dibilang bukan hal yang baru, tapi hal yang udah lama banget. Kenapa? Sama kayak gini. Di awal ketika mulai zamannya Twitter, zaman Instagram, dan muncul orang-orang butuh follower, orang-orang butuh view, orang-orang butuh like, muncullah yang jualan jasa-jasa follower, like, suntik view, dan lain sebagainya. Ini nggak cuma yang jualan jasa doang, karena kalau misalnya kita perhatiin ini, kita tilik-tilik lagi, hampir semua orang itu ngelakuin kayak gitu. Bahkan sejujur kayak contoh kita buka usaha baru, kita buka IG baru, dan kita minta teman-teman kita buat like-in, itu kan sama nggak sih sama minta fake buyer? Lu followin dong, lu followin dong, lu followin dong. Padahal kan mereka nggak tertarik sama produk yang kita jual. Dan orang-orang yang temannya banyak, ya langsung dong banyak followersnya, bener nggak? Atau ada juga nih fenomena kayak gini tuh sama kayak kita bagi-bagi produk. Contoh gue bikin produk baru dan gue suruh orang cobain. Lu coba, lu cerita rasanya, bikin reviewnya, bener nggak? Atau ada juga nih orang-orang yang minta keluarganya, teman-temannya, bahkan fake account-nya buat komen di live sendiri, bener nggak? Sampai ulasan di berbagai marketplace. Kayak gini tuh menurut kalian apakah hal yang tabu atau hal yang wajar di dunia marketing? Karena kalau menurut gua ada dua sisi. Dari sisi pertama, sebagai seller pasti mikirnya kalau toko kita atau produk kita nggak ada yang beli, nggak ada ulasannya, ya cenderung manusia kan nggak akan mau coba, bener nggak? Dan akibatnya adalah itu bakal bikin biaya iklan kita mahal. Kita udah keluar duit, kita minta orang beli dan gak ada yang mencoba, gak ada yang ngasih review. Maka dari itulah muncul adanya kebutuhan untuk fake buyer. Check outin dong produk gua 5 biji aja biar kelihatan ada, kasih bintang 5 ya. Nah, dengan kita lakuin kayak gitu, itu kan bikin ulasan-ulasan toko kita jadi ada, bener nggak? Nah, tapi yang perlu diingat adalah ketika kita lakuin kayak gini, sama nggak sih sama kayak tokonya bohongin konsumen karena ulasannya ternyata bikinan ulasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, wah bikinan semua. Sebenarnya poin kedua adalah ketika kita ngelakuin kayak gitu, ini bukan nggak mungkin kalau toko kita jadinya rawan kenapa? Rawan kena pelanggaran karena marketplace sendiri ternyata menindak tegas nih yang kayak begini, dimana akibatnya adalah tokonya kena ban dan bahkan saldonya itu bisa ketahan, yang artinya duit kalian hilang guys. Nah terus kalau misalnya di zaman digital kayak gitu, kalau di zaman dulu deh, misalnya nih kita ngomong kayak iklan TV atau iklan-iklan yang lama, itu settingan atau beneran sih sebenarnya? Karena kalau yang gue tahu nih dari orang-orang yang masuk di dunia periklanan gitu ya, semua iklan TV itu juga settingan. Dan semua brand-brand besar itu juga ngelakuin kayak gitu. Karena kalau misalnya jujur nggak mungkin dong ada iklan-iklan kayak gini. Nah, terus ibaratnya nih, fenomena fake buyer ini sebenarnya itu biaya promosi yang mahal, yang murah, yang worth it, atau yang ini? Yuk, kita sambil hitung-hitungan. Kalau dari video tadi dibahas sekali check out dibayar 5.000, artinya satu check out doang 5.000 loh. Kalau 100 check out 500.000. Kalau dia sebulan itu dia dibayar sekian juta. Bener nggak? Dan gue tau mungkin ada di antara kalian langsung mikir, gimana caranya gue dapat duit dengan jadi fake buyer? Ini bukan poin dari video itu ya sebenarnya ya. Tapi gue tahu pasti bakal banyak yang mencari seperti itu. Itu yang pertama poinnya. Tapi sebenarnya gini, selain itu, yang kedua adalah ketika mereka melakukan fake order atau fake buyer gitu ya. Tapi kalau udah dibayar itu kan ada admin fee, bener nggak? Admin fee sekian persen juga dari si orderannya, bener nggak? Kalau check out doang nggak bayar juga, si TikTok merasa wah ini kenapa nih? Bisa jadi hal yang ketahuan. Gitu. Tapi kenapa ini dilakuin ya? Kalau dihitung-hitung, ya gue nggak tahu apakah dengan kayak gini bakal jadi publikasi yang murah atau mahal. Tapi kalau logika gue, misalnya nih, kalian lakuin ini, terus udah gitu besar, bisa bikin mencahin rekor. Kayak yang pernah kejadian kan, rekor live streaming. Ketika rekor misalnya kalian bisa cetak 40 miliar dan lain sebagainya, itu kan bakal bikin media, televisi, ataupun apa, itu bakal nge-blow up, bener nggak?
Dimana orang bakal bilang, wow hebat, produk X kejual sekian puluh miliar dalam satu hari. Wow, produknya kejual sekian puluh miliar. Nah, apa artinya dari fenomena ini? Dari sini, kita dapat exposure gratis yang kita nggak keluarin. Tapi, kalau dipakainya biasa-biasa aja, ya kayaknya jadi beban, bener nggak sih? Cuman ya gue nggak tahu, kalian sendiri ya, misalnya nih kalau lihat toko yang check out-nya banyak, lebih tertarik buat beli apa enggak? Kalau lebih tertarik buat beli, berarti fenomena ini ya berhasil juga dong. Buktinya kan bikin kalian jadi beli. Itu adalah tadi poin hitung-hitungannya. Pertanyaan terakhir sekarang, pendapat orang kayak gimana sih? Gua tahu kayak gini pasti ada yang pro, ada yang kontra. Yuk kita lihat. Bentar, mikirnya dulu. Fake buyer, pendapat gue gimana nih? Nah kan guys, kebongkar guys, fake buyer. Ini stage videonya ya kak, aku pernah punya pengalaman jadi fake buyer juga. Nah, dari pendapat tadi, ya kalian bisa simpulin sendiri. Setiap orang pasti punya opininya sendiri. Gua nggak bilang fake buyer itu boleh apa enggak. Gua nggak bilang ini harus dilakuin atau enggak. Tapi, kalau menurut gue pribadi ya, pendapat gue tentang fake buyer atau fake order ini, ya menurut gue itu kalaupun dilakukan ya sah-sah aja. Selama nih, lu nggak boleh bohong-bohong amat. Bohong amat tuh kayak gimana sih? Misalnya gini, barang lu memang kualitasnya sampai A. Ya jangan bilang sampai Z gitu loh. Bilang aja sampai A gitu loh. Itu memang kita jujur ngasih tahu kondisinya seperti itu. Jadi buyer nggak ngerasa kalau itu ditipu. Gitu. Tapi kenapa dibikin butuh fake buyer? Ya mungkin supaya ulasannya lebih banyak, supaya kita bisa lebih dilihat. Karena kalau nggak ada kemungkinan dong. Dan kalau misalnya kita mau jujur ya boleh-boleh aja. Cuman kuat nggak modal promosinya? Gitu. Nah, itu pendapat gua. Kalau pendapat kalian gimana?